Adapun untuk pertemuan kedua yang akan kita pelajari adalah tentang tata cara toharoh dari hadas kecil dan hadas besar. Yang selanjutnya adalah tentang hikmah toharoh. Baik, untuk pertemuan kali ini perlu kita perhatikan di sini agar pemahaman kita sama, yaitu yang harus kita dahulukan adalah mari bersama-sama kita merenungkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat hadisnya. At-tahuru syartul iman, yang artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini hadis Nabi mengatakan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Sehingga di sini dapat kita petik kesimpulan bahwa kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kebersihan hati kita, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah syarat bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui pertama, yaitu tentang pengertian toharoh, najis, dan hadas. Toharoh artinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Dapat disimpulkan di sini bahwa toharoh itu adalah sebuah kegiatan untuk mensucikan diri, baik dari najis maupun dari hadas. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Dari sini dapat dipahami bahwa najis itu sendiri adalah suatu kotoran maupun benda-benda yang kotor yang menimbulkan seseorang terhalang untuk beribadah. Contoh di sini misalkan kita sebut adalah kotoran hewan, misalkan itu adalah najis. Misalkan juga kita sebut sebagai kotoran manusia juga, misalkan air seni, maupun juga kita dapat mengatakan misalkan darah hewan dan lain sebagainya, ataupun juga adalah bangkai. Ini adalah sesuatu yang apabila kita pegang ataupun apabila kita sentuh, apabila dan sebagainya, itu mengakibatkan kita batal dari keadaan bersuci. Nah, sedangkan hadas, adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dari sini perlu kita ketahui antara najis dan hadas, bahwa najis itu kita nisbatkan kepada bendanya yang menjadikan seseorang itu terhalang oleh kesuciannya. Nah, sedangkan hadis adalah keadaan seseorangnya. Jadi apabila misalkan kita terkena najis, maka berarti kita dalam keadaan berhadas. Jadi hadas itu adalah orang yang tidak lagi dalam keadaan suci. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kita masuk kepada macam-macam toharoh. Di sini ada dua macam toharoh.